Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita tiada henti. Terutama sekali Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rasadani Allah wa iyyakum, monggo kita lajengaken. Kita masih membahas tentang taubat. Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membicarakan kita paling akhir bahwa hakikat taubat pengertiannya sudah kita bahas sebelumnya, bahwa seseorang yang bertobat itu orang yang melihat bahwa dosa kita adalah sikap kita melepaskan diri dari berpegang teguh kepada tali Allah Ta'ala. Yang kedua sudah kita bahas sebelum ini, dan ketika kita berbuat dosa, berarti Allah Ta'ala itu tidak menjaga kita dari perbuatan dosa. Dan itu bentuk tidak sukanya Allah dengan seseorang. Yang ketiga, apalagi kemudian ketika kita melihat diri kita ini berbahagia pada waktu melaksanakan dosa, maka itu lebih buruk lagi. Wa qu'uduka min tajarrudihi. Kemudian yang keempat, lalu kemudian kita ini tidak mau merubah diri kita. Yang kelima, musirrun alaihi, bahkan kita kemudian terus-menerus melakukan dosa, itu lebih berat lagi itu nanti. Kemudian selanjutnya yang keenam, sedangkan kita meyakini bahwa Allah Ta'ala melihat kita, ya. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita pikirkan sebagai hakikat bentuk taubat kita, agar taubat kita itu benar. Jadi semua perkara yang 6 ini apabila kita abaikan, urusan kita di hadapan Allah tidak mudah. Maka seseorang yang Allah biarkan orang itu berbuat dosa, itu berarti orang ini Allah serahkan nasibnya kepada dirinya. Dan itu adalah bentuk khadlan, kala Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Allah tidak peduli dengan orang itu. Ya. Menawi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu punika ngendika wa iza arada ghairu dzalik tarakahum hamalan. Allah itu ketika tidak memberikan kebaikan kepada satu keluarga itu tarakahum hamalan. Disekarep wis gulung kumping gundang-gundung wis akarmu pokoknya. Seakan-akan orang yang tidak paham, dia berpikir, loh aku nyatanya tumindak dosa ora apa-apa nih. Tetapi justru itulah bentuk khadlan. Allah tidak peduli lagi dengan orang itu. Ya tadi kalau bahasanya wong Jawa disekarep. Bahkan Allah Ta'ala itu kadangkala pada waktu melihat orang berbuat dosa itu rezekinya ditambahi, Mas. Maka Allah Ta'ala wonten ing surat Al-An'am ayat ke-41.
Allah ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika orang-orang itu lupa dari peringatan-peringatan untuk mereka, peringatan Allah tentunya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka aku buka untuk orang itu rezeki dari semua sisi. Jadi ada orang itu semakin jahat, semakin buruk, semakin banyak dosanya, itu rezekinya semakin melimpah. Itulah istidraj. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia akhirnya gembira dengan dunia yang dia dapatkan, sedangkan dia selalu bermaksiat kepada Allah, akhadnahum baghtah, maka aku hukum orang itu tiba-tiba, langsung. Fakuti ada birul qomil ladin untuk wahum fa'akhadnahum baghtah, maka aku hukum mereka dengan tiba-tiba. Fa'idhahum mublisun, maka engkau mendapatkan mereka binasa, kata Allah. Jadi orang ini dibikin oleh Allah tuh mati di puncak maksiat. Wah, ini istilah kemencet itu, Mas. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ngendika bentuk khadlan itu Allah wis ora gelem ngurusi, gampangane gitu. Meskipun Allah tetap memberikan dia rezeki. Tapi maknanya Allah tidak mengarahkan dia menuju kebaikan, itu bentuknya ayyakillaqallahu ila nafsika wa yukhalla bainaka wa bainaha. Jadi bentuknya itu Allah Ta'ala menyerahkan nasib orang itu kepada orang itu sendiri, dan Allah Ta'ala memberikan jarak antara orang itu dengan rahmatnya Allah. Jadi orang ini ditahan dari rahmatnya Allah, terus wis disekoarep sakarepne gulung koming kaya ngono. Sedangkan taufiknya Allah yang Allah berikan kepada manusia itu alla yakillaqallahu ila nafsika. Bentuk taufik, petunjuk karunia Allah yang besar itu apa? Ketika seseorang oleh Allah Ta'ala tidak diserahkan nasibnya kepada dirinya, tetapi Allah Ta'ala yang membimbing. Maka hakikat taubat kita kepada Allah itu kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya kita jauh dari Allah. Kita sebelumnya lalai dari Allah Ta'ala, kemudian kita bergerak untuk mentaati Allah agar kita mendapatkan rahmat, bimbingan, inayah, taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Sehingga dari beberapa hal yang tadi kita sebutkan, maka hakikat taubat itu adalah i'tisamuka bihi wa ismatuhu laka. Ini. Jadi hakikat taubat itu apa? I'tisamuka bihi. Satu, hakikat taubatnya manusia itu dia kembali berpegang teguh dengan ajaran Allah. Wa ismatuhu laka. Yang kedua, Allah menjaga kita dari perbuatan dosa. Itu hakikatnya taubat. Kenapa? Karena satu, ketika orang tidak mau berpegang teguh dengan tali Allah itu dosa. Apa meneh kemudian Allah Ta'ala tidak menjaga kita dari maksiat. Luwih cilaka meneh. Itu dua perkara yang sama-sama buruk itu nanti. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, ya yang dirahmati Allah, menawi kula panjenengan sami diberi karunia oleh Allah Ta'ala, wujudipun adalah i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, maka itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah punika ngendika a'dhamul karomati luzumul istiqomah. Karomah yang Allah berikan paling besar kepada manusia itu apa? Luzumul istiqomah. Allah jadikan orang itu istiqomah di dalam mentaati Allah. Semangatnya ora tau kendho. Kalaupun toh dia berhenti beribadah itu karena fisiknya yang lelah, tetapi hatinya tidak pernah lelah mentaati Allah. Karena tetap terus pun di kemauan badan manusia itu terbatas, mas. Terbatas. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, menika
Kisahnya kan terkenal nggih, zaman beliau masih muda bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, berapa hari saya menghatamkan Quran? Rasul kita nanti kok 30 hari. Dinyang Mas, galeng canom kok. Bisalah sepada itu ya Rasul. Ya, 25 hari, 70 hari sampai akhirnya dinyang terus nih, semangatnya para sahabat, galeng canom Mas. Akhirnya Rasul kita menyampaikan, ya udah kalau begitu khatamlah Quran dalam 3 hari. Wah ini kena awalnya dia nyambut gawe. Orang apal Quran masalahnya pas nyekel Quran ini sedina 10. Tapi sahabat Abdullah bin Amr bin As masalahnya kan apal Quran ya Mas. Sehingga aktivitas beliau bisa disambi mau soal Quran apalan. Nah nanti di lain kesempatan ketika sudah sepuh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu menyampaikan bukan alangkah, belum menyesal. Dulu kenapa Nabi Muhammad itu ketika memberikan keringanan dia tidak mau mengambil keringanan itu. Gue mau ngatamke Quran sasi pisan Mas. Itu semuringan gue. Sedina sak juz. Wah, ada yang mikir-mikir ya Mas, sedina sak juz kan. Begitu ya rasi do nyapu, rasi do ubah-ubah Mas, ora iso ngarit dan lain-lain kalau kita. Ya. Jadi bentuk hal seperti ini adalah karunia Allah. Jadi orang yang bertakwa itu hatinya tidak akan lelah. Kalaupun toh berhentinya ibadah dia itu karena badannya yang kelelahan, bukan jiwanya yang kelelahan. Dia tidak pernah bosan. Dungoi semangat. Walam akum bidu'ai karobbi syaqiyah. Pangandikanipun sinten? Aturipun Nabi Zakaria alaihi salam kepada Allah ketika meminta anak kepada Allah. Nabi Zakaria matur kepada Allah Ta'ala, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, wahai Allah, aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Ini hatinya orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak akan lelah mentaati Allah. Sing lelah niku awake Mas, niku wajar lah. Zaman isih nom biyen macet jegegeki 2 jam mentekelek ya Mas, menteles. Nggih, sekitar 1 pekan yang lalu saya itu takziah ngiring kuburan ini ngadeg 20 menit itu pegel-pegel ya pada golek lingkuh Mas. Ya. Kesel ya. Badan kita memang seperti itu. Wa ismatuhu laka. Yang kedua, hakikat taubat itu penjagaan Allah kepada kita dari dosa-dosa yang harusnya kita jatuh ke dalamnya. Itu karunia Allah yang sangat besar. Itu bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba itu Allah Ta'ala menghalangi dia berbuat dosa. Nggih, ingkang Allah Ta'ala ngendika wonten ing surat Yusuf itu, kadzalika linasifa'an husu'a wal fahsya. Demikianlah kami mengalihkan Yusuf dari keburukan-keburukan dan perbuatan-perbuatan keji. Ini karunia Allah yang sangat besar. Kalau mikro sampun matur dipilih Nabi Muhammad zaman enome. Niku kepengin datang ke tempat keramaian yang diakan oleh orang musyrikin Quraisy itu dihalangi oleh Allah sampai tertidur di pinggir jalan. Nek awake dhewe saiki yo tak enom kepengin nonton dangdut ngantuk turu ning pinggir jalan. Kepengin apa kuwi jenenge tawuran ngantuk turu ning pinggir jalan ya Mas. Gaweane pendeta turu ya. Kenapa saking banyaknya maksiat hari ini? Ya. Saking banyaknya maksiat dan sanggon-gon maksiat ya saya. Nabi Muhammad SAW itu dibikin oleh Allah ketika punya kehendak untuk melihat saja itu dihalangi, dibikin oleh Allah tertidur di pinggir jalan. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bentuk akhlak yang baik seperti Nabi Musa alaihissalam itu. Pada waktu beliau dipanggil oleh Nabi Syuaib melalui putrinya,
karena beliau kan sudah membantu putri beliau untuk memberi minum kambing. Maka pada waktu beliau berjalan menuju Nabi Syuaib, kan yang tahu jalannya putrinya Nabi Syuaib, Nabi Musa radong dua mulu. Tapi Nabi Musa itu dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan, kalau bahasa kita mbak nyuwun ngapunten jenengan ten wingi kula nggih. Nanti saya diberitahu jalannya ke arah mana. Itu kan akhlak orang yang baik itu dibimbing oleh Allah untuk terhalang dari maksiat. Nek ora iki motif pikirannya gladrah Mas. Ngeres kok Nabi Musa tidak begitu, dihalangi oleh Allah Ta'ala. Ya, dibangkitkan di dalam hatinya Nabi Musa itu perasaan tadi, malu, terjaga beliau, sehingga belum minta kepada putri Nabi Syuaib yang akhirnya nanti jadi istrinya. Lu ketemu wong wedok wayu Mas di tempat asing, hanya berdua rono wong liya lho. Ya, maka belum menjaga dengan mengatakan, "Mbak, ngapunten jenengan di belakang, Mbak, saya di depan nanti jenengan ngandani kiri Mas, kiri. Yo jejek jejek. Rada mlumpat Mas." Kira-kira ngoten niku. Ya. Dan itu yang dikerjakan Nabiullah Musa alaihissalam. Maka hakikat taubat yang kedua adalah Allah menjaga kita dari terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa yang itu merupakan satu keburukan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang ya dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dijauhkan dari rahmat Allah berarti tidak rahmat Allah dicabut kabeh, enggak ya Mas. Karena orang itu selama dia muslim tetap mendapatkan rahmat dan fadilahnya Allah. Kenapa? Karena dia muslim. Meskipun nanti kadarnya ono sing akeh, ono sing segede, tetapi di dalam urusan itu dicabut. Seperti kata Rasul kita Muhammad SAW, la yazni zani atau kama qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ketika dia tidak berzina dia mukmin, tapi ketika dia berzina dicabutlah iman dia pada waktu itu. Iman terhadap haramnya zina, bukan dicabut imannya kafir mboten, tapi iman terhadap haramnya zina itu dicabut oleh Allah. Itu kan laknat Mas, meskipun tidak kemudian seluruh hidupnya terlaknat. Dijauhkan dari rahmat meskipun bukan berarti seluruh hidupnya dijauhkan dari rahmat. Enggak, kenapa? Karena dicabut iman terhadap haramnya zina waktu itu. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi summa na'udzubillahi. Wa tastaddul ghaflah ala maqarifiz zanbi hatta yafrahu 'inda zufrihi bi syahwatil muharramah wa hadzal farhu bil ma'siyah dalilun ala syiddatir raghbah fiha wal jahlu bi qadri man afahu. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan, wa tastaddul ghaflah, dan ketika seseorang itu lalai ala maqarifiz dzanbi, sehingga dia itu melanggar dosa yang dosa itu maqar, menjijikkan sebenarnya. Dosa apa saja itu jijik saja nih Mas. Kenapa? Dia mendatangkan keburukan yang tiada tara itu. Dan bagi manusia itu harusnya dihinggati lah. Jingkat-jingkat menungso itu harusnya ya. Kenapa? Karena semua dosa itu menjijikkan di hadapan Allah. Hatta yafrahu, bahkan kemudian dia bahagia ketika mengerjakan dosa itu. Maka bahagianya dia mengerjakan maksiat itu dalilun. Nah ini tanda dua itu. Jadi kalau orang berbuat dosa kok nanti senang-senang, dia merasa bahagia, itu ada dua tanda ini. Satu, syiddatir raghbah fiha, ini buruk ini Mas. Apa itu? Dia cinta kepada dosa itu. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk benci dengan dosa. Ya, itu nek Rasul kita kan diko bahwa salah semangkun Nabi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, siapapun orang yang memilikinya maka dia mendapatkan manisnya iman. Salah satunya apa? Ayyakroha ayyauda ilal kufri kama yakzuhu ayyakroha ayyauda ilal kufri kama yakrohu ayyuqdhafa finnar.
Orang yang mendapatkan manisnya iman itu benci berbuat kekufuran atau dosa seperti benci mlebu neraka. Jadi orang yang beriman itu harusnya benci kepada maksiat, bukan suka kepada maksiat. Maka orang yang beriman itu ketika berbuat dosa, nikmatnya ini bakal maksimal, Mas. Beda orang yang ora kenal agama. Ketika dia berbuat dosa itu tidak ada beban sama sekali. Sedangkan orang-orang yang beriman itu ketika berbuat dosa dia punya beban. Beban yang selalu apa ya, dia ingat-ingat ini dosa Pak, wah urusannya apa soal akhirat, ngerti itu Mas, dan itu menghalangi seorang manusia untuk sampai di puncak nikmatnya melakukan perbuatan dosa. Beda dengan di surga, teng surga apa wae orang dosane Mas, maka semuanya maksimal. Kepengen dahar yo suasane Mas, Lombok telung ceting petang ceting lah, nih suatus tusuk sate langsung dimukaike neng swarga ora dosa. Nah neng dulu tadi perkara kok berlebih-lebihan, gitu Mas. Pangan bakso langsung petang mangkok, ya berlebih-lebihan. Nek semangkok kurang iki rada wajar ya Mas. Omene awake dhewe gitu Mas, nyambut gawe iso atau sore yo. Rong mangkok ya wangun, telung mangkok isih ngono, petang mangkok, 5 mangkok, walah ya Allah Mas, seberapa besar atau perut kita. Ya. Ya kecuali bakso ini isinya ning 2.000. Cili-cili ra ono bakmine. Ya, bakso juga. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi apa keburukan manusia itu ketika dia punya rasa cinta kepada maksiat, syiddatir raghbah, jadi sangat mencintai dosa. Wah ini talbisul iblis yang susah dilepas. Jadi ketika hati itu sudah tumbuh rasa cinta kepada maksiat yang dia kerjakan itu susah untuk dilepas. Kenapa Mas? Karena cinta itu akan mengingatkan dia setiap saat. Saya itu pernah membaca pengakuan anak muda yang nyun ngapunten nggih Mas, dulu pernah berzina. Itu dia menyampaikan sampai 10 tahun ki ora lali rasane Mas. Auzubillahi minasyaitonir. Bahkan ada yang bercerita ketika menceritakan itu dia masih merinding kulitnya, bayangno. Nah, kenapa di dalam Islam itu kalau seorang pemuda berzina itu kemudian dicambuk 100 kali. Itu shock terapi Mas, agar apa? Agar rasa senangnya itu segera dihapus dengan sakitnya dicambuk. Ya, itu kalau tidak susah, ya susah. Maka kenapa di dalam Islam itu Allah menyampaikan azaniyatu la yankihu illa zanin au muslim. Seorang yang pernah berzina wanita itu tidak ada yang menikahi kecuali lelaki yang pernah berzina. Bahwa rima dari keadaan dan diharamkan untuk orang-orang mukmin. Saya itu pernah begini. Ada seorang ikhwan, baik orangnya. Dia bertanya ke saya karena kita kepengen waktu itu. Dia biasa manggil saya Mas. Nek saya menikah dengan seorang wanita berjilbab, menutup wajahnya, tapi dia pernah berzina. Dia taubat. Kepengen tobat dengan tobatan yang tobat terbaik. Terus saya jawab, ampun Mas, jangan. Nek jenengan kepengen menikah, kira-kira begitu. Yang kedua kalinya cari perempuan yang lain. Jangan yang pernah berzina. Kenapa? Orang yang pernah berzina itu penyakit kumatan. Dia akan mudah diajak berzina, terutama oleh orang yang pernah berzina dengan dia. Semua laki-laki dia tolak, tetapi ketika yang mengajak adalah orang yang pernah berzina dengan dia, gampang dia mau. Mulai cari yang lain, jangan kepengen menikah lagi, ojo kuwi, golek oliane. Ya. Kenapa ya tadi ikatan senengnya manusia ketika berbuat dosa, zina itu susah dihapus. Dan itu talbisul iblis yang luar biasa berat. Atau misalkan selain zina ya ono wong tuh minta dosa duwite akeh. Judi online sekali main menang 50 juta. Wah itu umat mesti Mas. Kenapa? Oh cetoy 50 juta kan. Dia paling modalnya 800.000 misalkan. Sama itu.
cintanya dia menglinggo atau mas modal 800.000 kok balene 50 juta itu susah untuk dihapus itu kecuali orang yang mendapatkan rahmat. Ya, saya itu pernah dapat cerita dari seseorang yang punya saudara keluarga yang sudah kecanduan judi online itu akhirnya suagon-gon berutang. Makanya dia punya pekerjaan yang lumayan mapan. Kenapa ya kecanduan itu? Maka orang itu ketika nggak jatuh cinta kepada maksiat, wah itu tanda keburukan. Yang kedua, wal jahlu biqadri man asahu. Yang kedua, kegembiraan manusia dengan perbuatan dosa itu menandakan kalau dia itu tidak kenal siapa yang dia maksiati. Sinten punika Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau mengenal Allah tidak akan berat. Panjenengan cari Bapak. Apa ada boh iblis kok mencaci maki Allah? Tidak ada ya. Orang wani iblis. Apakah ada iblis itu mencela apa yang Allah perintahkan? Dia menolak sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mencela perintah Allah Ta'ala. Dia menganggap dirinya lebih baik dari Adam alaihissalam. Dia tidak mencela, wah salah wahai Allah memerintahkan aku sujud. Nah begitu. Kenapa iblis itu tahu Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui dan lain-lain dia tahu. Ya begitu. Hanya dia makhluk yang Allah tetapkan tidak beriman kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk jahilnya manusia kepada Allah itu ketika dia suka dengan perbuatan, ingin ngapain suka. Bahagia ketika berbuat dosa. Orang kenali sapa Gusti Allah. Ya, ketika menentang Allah, kan Tuhan mentengkel, ya dia tidak tahu siapa itu yang dia hadapi. Kama salis syaitan itu qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Untuk salah hasil ojo koyo setan, ketika setan berkata kepada manusia, wahai manusia kafirlah engkau kepada Allah. Begitu dia kafir tenanan, dia lari mas, ini bari'um minka. Sesok iblis dan anak buahnya itu mengatakan kepada setan, kepada manusia yang mengikutinya, ini bari'um minka. Ya ngapunten mas, saiki orang urusan awake dhewe iki. Aku ora kenal kowe. Loro banget loh itu kan. Ya. Pada waktu di hadapan hisabnya Allah, orang butuh dukungan banyak orang. Ini orang yang jelomprongnya mengatakan, aku ora kenal kowe lho Kang. Wis dhewe-dhewe iki dhewe-dhewe urusane ditanggung dhewe-dhewe. Sakit mas. Ya. Ini apa ya? Kejadian yang pasti akan dialami oleh orang-orang yang mengikuti setan. Kenapa? Setan tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Setan yang dimaksud tentu iblis. Iblis tahu siapa Gusti Allah, yang tidak main-main saja. Ya. Yang ketiga, wal jahlu bisu'i aqibatiha wa azmi khatriha. Yang ketiga, bahagianya orang berbuat maksiat itu menandakan dia jahil terhadap keburukan yang akan menimpa diri. Dosa ini ora gampang urusan. Al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dosa itu kegelapan di hari kiamat. Nggih. Neraka itu gelap, Mas. Kenapa? Diisi dengan asap. Ya, sedangkan orang melihat cahaya, maka cahayanya api. Ya. Min fawqihim dhulal wa min tahtihim dhulal. Atasnya api, bawahnya api. Nek wonten ing ajaib wa hata bihim suradikuha. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, api semuanya. Kalau orang melihat cahaya yang indah, swarga papan panggonane. Neraka itu gelap. Orang ketika melewati jembatan Sirat, jembatan Jahanam itu, orang-orang yang beriman nanti berjalan di atas jembatan yang seperti rambut yang dibelah-belah, kata Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu besarnya.
itu berjalan dengan menggunakan cahaya, ya, cahaya. Lah Allah Ta'ala buat gelap itu. Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Orang berbuat zalim itu akan menimbulkan kegelapan. Kegelapan di atas jembatan neraka jahanam saja sudah menyangkut. Kan wong meneh tiba ning neraka jahanam. Apalagi misalkan man zalama akhihi qaida shibrin tuqahu yaumal qiyamati min sab'ina ardhin. Misalnya bahwa orang yang berbuat dosa kok bahagia orang arti. Barang siapa kalau kita nanti ke orang yang menggolimi orang lain dalam urusan tanah meskipun hanya shibrin, satu jengkal, sekilan. Kalau di sawah kan biasa nih mas, nek zaman kulo cilik anak saya udah suwe nih mas, nek zaman cilik bener gua wiane golek manuk neng sawah. Itu kita tahu galengane wong iso pindah mas. Iya itu. Tambah tipis menunggu iso geser mas, ya. Rasul kita ngendika orang yang mendolimi orang lain meskipun meng sekilan tuqahu yaumal qiyamati min sab'ina ardhi, maka Allah Ta'ala besok dari kiamat akan mengambil semua tanah dari 7 bumi terus bro kon ngangkat. Ya pendeng kan, bahaya itu, bahaya. Misal loh, tapi orang kan tidak tahu dalam urusan seperti itu. Akibatnya pun apa akibatnya ya? Misalkan hari ini ya apa? Mafia tanah gitu, tanahnya wong dia digawe sertifikat terus diaku miliknya, atau misalkan ngapusi wong sepuh, surat dua anak randuwe putu, kemudian sertifikatnya dikuadani disimpan jebul diganti jenenge misalkan. Nih kadang-kadang ya, oh ya tego ya mas. Yang main sempat viral itu ya yang Bantul nih kami. Memang begitu. Orang tidak paham itu santai wae. Maling kota infak, maling sandale tanggane wis jadi masalah kok. Iki maling kok uangnya uang akeh lho, Mas. Dadi perkara to. Apa meneh uangnya orang banyak dia niatkan untuk takarub kepada Allah. Lalu nyolong duitnya Gusti Allah seakan-akan santai wae. Orang mencuri miliknya tetangganya saja dari masalah ini. Wong yang mencuri miliknya orang yang dia niatkan untuk beribadah dan diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkara. Tetapi orang yang santai kawan. Gitu, pada dino menggawa kuteknya, anggaran orang kutak-kutik nanti ya santai. Nah untuk bila kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa farhu biha asyaddu durran alim muaqati. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahagianya orang berbuat dosa itu jauh lebih berbahaya daripada perbuatan dosa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena bahagianya orang dengan perbuatan dosa itu bisa sampai derajat kekufuran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menetapkan bahwa orang yang membenci ajarannya ya itu kekufuran. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu wa ahbata a'malahum. Karena mereka membenci ajaran Allah, maka Allah hapus semua amalnya. Ya. Dan orang yang benci kepada ajaran Allah itu imbal baliknya nanti adalah dia cinta dengan sesuatu yang menentang ajaran Allah. Ya. Ada kecenderungan orang itu kalau cenderungnya tidak suka dengan ajaran Allah, maka nanti kecenderungannya yang lain dia suka yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahagianya orang berbuat dosa itu lebih buruk daripada dosanya sendiri. Belum lagi bahagianya orang menentang Allah. Itu kan keburukan yang luar biasa. Harusnya orang menentang Allah itu takut. Ini bahagia. Sombong dia berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong, berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat dosa itu ketika diiringi dengan rasa menyesal, itu bisa menghapus kesalahannya, ya kan? Bisa.
Kenapa? Karena dia menyesal, dia tahu dia salah. Tetapi kalau orang yang berbuat dosa dan dia kerjakan penuh dengan kegembiraan, kan kesombongan dia terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu la tatimmu lahu ladzatun bi ma'siyatihi abada. Nah, orang mukmin, maka orang mukmin itu ketika dia berbuat dosa, itu nikmatnya tidak akan sempurna. Kenapa? Ya tadi, tidak ada perasaan gembira dalam artian dia menentang Allah, tetap ada tekanan batin orang mukmin gitu. Ya, waduh gitu, soalnya kang piye ya. Rakyat tok saja ini tetap dosa. Maka berusaha ditutup-tutupi gitu, Mas. Misalkan jalan naik sepeda motor, tiba-tiba yang traffic light, ono wong wedok rada ayu liwati depan kita, itu kepengen dulu gak ada kocone helm ditutup sih Mas, jelek merah ketok gitu Mas. Iki nek didelok dosa ya kang piye ora ketok. Ya perasaannya tidak nyaman. Ya, perasaan yang tidak nyaman. Wah, orang mukmin itu begitu. Maka orang mukmin itu mencari kepuasannya dengan apa? Dengan beribadah. Dia mencari kepuasan batinnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dia mencari kepuasan dengan cara berbuat dosa, ada perasaan tidak nyaman. Maka ya tadi dikatakan orang mukmin itu tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah paripurna merasakan nikmatnya berbuat maksiat, tidak ada. Orang-orang kafir ini bolong minum-minuman keras santai mawon gitu Mas. Orang dosa nih, bahkan ketika mereka beribadah kadang-kadang menggunakan perjamuannya menggunakan minuman. Sedangkan orang mukmin kalau dia beriman kepada Allah, dia tahu haramnya khamr, pada waktu dia meminum dia tahu itu dosa dan muncul perasaan tidak nyaman di dalam hati. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Wala yakmalu biya farha. Dan kegembiraannya tidak akan sempurna. Bal la yubashir wa ila wal hazan mukhalitun liqalbi. Sehingga orang mukmin itu bahkan ketika berbuat dosa kadang-kala penyesalannya itu melingkupi hati. Orang lali-lali ya. Dan itu tanda kebaikan gitu ya Mas. Jadi kalau kita itu masih punya perasaan menyesal atas maksiat kita itu tanda kebaikan. Berarti hatinya masih hidup. Ya Allah masih memberikan cahaya kehidupan di dalam hati. Karena rasa malu, tidak nyaman itu ya itu tanda keiman. Al-haya'u minal iman, al-haya'u qulubabu khairun. Haya, rasa malu. Apa tuh malu itu Mas? Ya, atau apa namanya cemburu, ghirah, perasaan tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang salah. Tanda kehidupan, hidupnya hati. Tanda bahwa hati seorang manusia masih hidup adalah ketika dia merasakan tidak nyaman dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Walakin syukrus syahwati yuhajjibu an syu'ur bih. Tetapi memang kadang-kala mabuknya orang dengan nikmatnya syahwat bisa menutupi itu semuanya. Ya. Mabuknya orang dengan nikmat syahwat. Maka memang begini, ini perkataan beberapa ahli abid nih Mas, beberapa ahli ibadah nih. Kalau kita kepengen menikmati ibadah kita, itu salah satu caranya bagaimana? Kurangi hak syahwat kita, bukan hak syahwat. Kurangi bagian syahwat. Nanti kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Jadi, itu cara. Kalau kita kepengen menikmati atau membersihkan hati kita, itu caranya adalah bagian syahwat itu dikurangi. Contoh apa? Nek turu bengi aja suwe-suwe. Apa ya qiyamul? Kalau makan jangan banyak-banyak. Piye carane berpuasa? Misalkan begitu, mengurangi sebagian syahwat kita untuk bisa menikmati ibadah. Kalau tidak ya susah memang Mas. Kenapa? Karena syahwat dengan hati itu saling bertentangan. Orang kalau banyak memberikan porsi kepada hatinya, maka nanti bagian syahwatnya akan dia kurangi. Orang itu kalau banyak memberikan bagian syahwatnya, maka porsi hatinya akan dia kurangi. Mesti ngoten iki. Kenapa? Karena ini dua perkara yang saling bertentangan. Hati kecil manusia itu mengarahkan kepada kebaikan. Istafti qalbak. Rasul kita ngendika dalam seperangan riwayat.
minta fatwa kepada hati kecil, karena hati kecil kita itu mengajak kita untuk melaksanakan kebajikan. Sedangkan syahwat mengajak manusia inna nafsala ammaratun bisu, mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Ini rasa gathuk iki. Bisa mas, apa namanya? Ini di mix, digabung jadi siji diublak-ublak. Ini ibadah, dosa ini oleh ganjaran orang mas. Tidak ada. Tetapi di dalam Islam memang syahwat tidak dimatikan, ya. Maka nanti ibadah itu juga mendatangkan gembira. Kenapa? Karena di dalam menunaikan syahwat kita itu Allah memberikan kita pahala. Misalkan orang lapar, dia makan, membaca bismillah menggunakan tangan kanan, gitu. Niatnya agar badannya kuat untuk beraktivitas, ya, kerja untuk mencari rezeki. Itu kan ya wetenge wareg, atine seneng, ya oleh ganjaran. Ya. Ada orang berpakaian yang rapi, bersih. Karena hajat dia beli jaket yang mahal. Ini mas. Ini jenengan yang suka keluar malam ki yo jaketnya jaket kulit, gitu mas. Jaket kulit orang sing regane 50.000. Nggih kena udan pisan merotol nanti mas. Ya regane rada muni. Ya. Kalau kita niatkan itu takarub kepada Allah Ta'ala, mboten napa-napa Imam kok Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan nama Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang ulama besar tabi'in, itu kan beliau disebutkan setiap musim dingin, puncak musim kemarau itu mendidih, itu beliau membeli jaket harganya 200 dinar. Kalau kita rupiahkan kalikan 10 juta, 2 miliar. Nggih. Tuku jaket regane 2 miliar iki jaket apa nek saiki? Jaket sing jerone ana omahe karo mobil. Bisa dienggo mabur ning ndi lunga nganggo jaket iki. Ana mobile kok jaket. Ya. Regane 2 miliar, 200 dinar ya. Tapi nanti begitu selesai musim dingin itu berdiding niku, maka beliau jual lalu diinfakkan atau beliau infakkan, beliau sedekahkan jaket itu kepada seseorang. Tidak apa-apa, kenapa? Hajat. Mboten napa-napa. Misalkan panjenengan punya hajat beli mobil, putra panjenengan 5 6 ini hajatnya mobil wangun mas. Mboten Pak, kalau tuh pakai motor setunggal Pak, sakit mas. Kuwi kok ana sing nggone bus lebor kuwi kok. Ngono anake 5 lho dheweke karo bojone anake 5 lah ya kayak piye to Kang? Kalau Anda hajat mobil itu doa kepada Allah. Saya masih ingat loh dulu. Saya pas punya mobil yang pertama yang sebelum sekarang itu yang mobil saya pertama Hyundai Ethos itu, Atos saya loh mas. Wih, kepengen tuku mobil kok ora duwe duit lah. Dungoe karena tengah tahun gitu. Kenapa? Karena saya punya hajat betulan. Wah, anak saya sekolah yang luar Jogja ya kudu tilik dan numpak motor pegel-pegel awake gitu Mas lain. Karena tengah tahun loh Mas itu. Setahun itu seminggu. Gusti Allah niki setahun ya ono gambare gitu. Ning untungnya kalau mboten mandek Mas. Ya, 1 tahun itu rada kemulung apa? Setahun dungo. Itu pendoa sholat dungo Mas. Wah, sholat sunat fatwa sing dungo pokoke. Hajat mobil tenanan. Tapi setelah 1,5 tahun itu baru ono ya gitu. Itu iso tuku Mas orang utang. Setelah 1,5 tahun. Ya. Kenapa ya karena hajat betulan orang gaya-gaya kan butuh terang Mas. Ya, mboten napa-napa kalau kita punya hajat itu seperti itu. Ya. Maka tidak ada celah di dalam Islam ketika terkait dengan sesuatu yang wajib dia tunaikan. Kenapa? Itu kebutuhan dia. Kebutuhan dia. Imam Malik bin Anas itu punya baju mahal, baju Yaman. Itu baju mahal kalau zaman dulu ya Mas. Itu yang belum pakai khusus untuk yang mulai. Itu tidak pakai kecuali untuk yang mulai. Jadi belum menganggap istimewa yang mulai. Ya. Mboten napa-napa tidak ada ulama yang mencela. Tidak ada ulama yang mencela. Suatu saat
Umar bin Khattab, wah ini jagoan orang yang ahli zuhud nih Mas Umar bin Khattab. Pergi ke Syam. Beliau kaget kenapa? Karena beliau melihat pasukan Muslim yang dipimpin oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena Muawiyah kan gubernur Syam. Itu kuda-kuda perangnya itu dipasangi kain dari apa itu Mas? Sutra tempat duduk ini. Sehingga kelihatan indah. Makanya yang perang ini dilihat oleh Umar bin Khattab, marah Umar bin Khattab, dipanggil Muawiyah, "Iki apa iki?" Muawiyah menjawab, "Ya Amirul Mukminin, kita itu tinggal di negerinya orang Romawi. Orang Romawi itu menyukai kemegahan dan musuh kita itu tampilannya seperti itu. Maka maksud beliau tampil seperti itu untuk memperlihatkan kemuliaan dan tingginya ajaran Islam." Akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi mencela. Ya apa kene ngono. Ya. Begitu. Terus jangan sampai wong mukmin iki kesannya gudikan. Nek numpak motor nggih 3 meter macet motore Mas. Gitu Mas, ora tahu waktu. Ampun begitu. Jangan. Nek Rasul kita ngendika Allah itu suka apabila nikmatnya diperlihatkan, bukan karena kesombongan tapi syukur kepada nikmat Allah. Saya termasuk yang tidak suka itu kalau ada ikhwan punya anak, itu anaknya dombulen ngono Mas. Ora tau diresiki. Dadi anake guprat astagfirullah. Kayak piye to iki Mas? Bapakne ibune iki piye lho? Bapakne sregep ngaji, ibune sregep ngaji lho kok anake nganggo kaos dukune kaos putih. Ya Allah, aja ngono kuwi. Iki zuhud ora ana urusane ngono kuwi. Kuwi kemproh kuwi jenenge, Mas. Nggih. Begitu. Jadi yo selama kita memang menunaikan itu sebagai bentuk takarrub, apalagi kita hajat enggak dicela di dalam. Tidak dicela di dalam. Wa mata huliya qalbuhu min hadzal hazan wastaddat sururuhu falyatimhu falyattahim iman. Maka barang siapa orang yang hatinya ya dia dihiasi dengan perasaan tadi, kemudian kegembiraannya semakin besar ketika dia berbuat dosa, dan dia merasa sedih ketika dia meninggalkan dosa, falyattahim imanuhu, maka hendaklah dia berwaspada dengan imannya, jangan-jangan sakit. Jadi kalau orang itu merasakan bahagianya semakin besar dengan maksiatnya, dan dia sedih ketika meninggalkan maksiat, falyattahim imanu, maka dia harus waspada, dia cela imannya. Ora beres iman, sakit hatinya, jiwanya sedang tidak benar, kudu diperiksa karena ada yang tidak beres. Karena harusnya orang itu bahagia ketika mentaati Allah dan sedih ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu, itu tanda cinta kan Mas. Nek seorang suami istrinya sakit malah bahagia aku kami itu kan, ya betul tidak dia mencintai istrinya. Seorang suami yang mencintai istrinya itu ketika sang istri sakit, yo dia juga ikut merasa bersedih. Orang apa mas apa kalau mahnya kuruk nang omah, kepinginannya raukeh malah kan jadi masalah itu kan. Jadi masalah. Falyabqi ala mautil qalbi, dan bahkan kalau perlu dia harus menangis. Kenapa? Karena hatinya ya minimal hampir mati lah. Orang kok suka dengan maksiat dan bersedih ketika meninggalkan maksiat itu waspada. Jangan-jangan hatinya mendekati kematian. Fa innahu law kana hayyan la ahzanahu irtikabun lidzan. Kenapa? Karena hidup, kalau misalkan hatinya hidup, pasti dia akan bersedih ketika melakukan perbuatan
dosa. Wa ghaduhu, kemudian dia marah dengan perbuatan dosa itu. Allah ma'am. Ini keterangan Imam Ibnul Qayyim maksudnya. Cekap nggih. Ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika masih banyak sekali Mas. Sekali lagi bab taubat itu bab yang paling panjang di dalam kitab Madarijus Salikin. Insyaallah kita laksanakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian demikian Bapak, Ibu-ibu ingkang saged kula aturaken. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan memberikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.